الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أيها الناس أوصيكم وإياي بنفسي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى عز وجل وعلا في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Betapa besar dan luasnya nikmat Allah yang Allah turunkan dan Allah titipkan untuk kita semuanya. Setiap saat, setiap waktu dan kesempatan, setiap detakan jantung dan aliran darah, bahkan setiap tarikan nafas kita adalah rahmat yang tiada terkira. Walaupun Allah sudah mengumumkan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikinya iman manusia itu ditentukan oleh seberapa banyak dia bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah. Sedangkan rasa syukur itu tidak mungkin timbul jika tidak diawali dengan rasa ridha terhadap setiap apapun yang Allah tetapkan dalam dirinya. La syukra illa birridha. Tidak mungkin rasa syukur itu timbul dan muncul kepada Allah jika tidak diawali dengan rasa bahagia terhadap nikmat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Rasa sakit, sehat dan sembuh, kaya dan miskin, sukses dan bangkrut adalah merupakan nikmat Allah. Jangan pernah menganggap dan mengira bahwa itu adalah kesia-siaan, sebab Allah sudah menyatakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan sungguh kami tidak pernah zalim terhadap hamba-hamba kami, kata Allah, akan tetapi diri mereka yang aniaya terhadap diri mereka masing-masing. Melalui khutbah yang singkat ini, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, saya mengingatkan kepada diri pribadi dan kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Hampir setiap hari atau setidaknya setiap hari Jumat kita menasihati diri sendiri dan menasihati kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah. Sederhananya takwa sebagaimana disampaikan oleh para khutbah, para khatib, para muhadir selalu mengingatkan, bertakwa secara sederhana adalah imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahih. Takwa dalam makna yang sederhana adalah melaksanakan setiap apapun yang telah Allah perintahkan bagi dirinya dan menjauhkan dirinya dari hal yang dilarang oleh Allah. Sahabat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengingatkan bahwa takwa tidak sesederhana itu.
Takwa itu meliputi 4 perkara. Syarat takwa yang pertama, al-khauf minal jalil. Orang yang bertakwa kepada Allah di dalam hatinya harus selalu merasa takut kepada Allah. Dia selalu merasa cemas dan was-was jangan sampai dia tidak mendapatkan nikmat Allah. Nikmat yang sesungguhnya bukan hanya harta. Nikmat yang hakiki bukan jabatan yang saudara miliki. Tetapi nikmat yang sesungguhnya adalah rasa takwamu kepada Allah. Al-khauf minal jalil. Orang yang bertakwa selalu merasa takut kepada Allah. Tidak ada rasa takut yang paling besar di dalam dirinya selain hanya takut kepada Allah. Ketika rasa takut itu muncul, maka dia menjaga dirinya dari perkara yang Allah haramkan bagi dirinya. Jangankan yang haram, perkara yang makruh pun sekalipun dia hindarkan. Allah sudah menyatakan i'malu ma syi'tum. Berbuatlah sesukamu kalau memang kau mau, kata Allah. Yang mau berbuat haram, berbuatlah. Yang mau melanggar perintah Allah, berbuatlah. Yang mau zalim kepada rakyatmu, berbuatlah. Yang mau berbuat zalim terhadap sesama, berbuatlah, kata Allah. Tapi ingat, kata Allah, innahu bima ta'maluna basir. Tetapi sesungguhnya ingat, Allah adalah zat yang maha melihatmu. Jangan pernah mengira dan menyangka bahwa apa yang kita lakukan tidak dilihat oleh Allah dan tidak dinilai oleh Allah. Yang kedua, kata sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, al-imanu bit-tanzil. Beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitabullah yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dalam melaksanakan hal apapun, dalam melakukan hal apapun. Landasannya adalah Al-Quran sebagai acuan, sebagai hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran, mau faham atau tidak faham akan arti dan tujuan serta maknanya, tetapi ketika dia yakin bahwa itu adalah kebenaran dari Allah, maka Allah akan menenangkan hatinya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Begitulah Allah mengingatkan bahwa dari sebagian Al-Qur'an yang Allah turunkan mengandung obat. Makna syifa pada ayat ini tidak diawali dengan alif dan lam. Di dalam ilmu bahasa Arab, setiap sesuatu yang tidak diawali dengan alif dan lam mengandung makna umum. Artinya obat yang Allah maksudkan adalah obat bagi penyakit dan rasa sakit apapun. Yang ketiga, kata sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, syarat takwa yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Merasa puas terhadap pemberian Allah, merasa puas terhadap nikmat Allah, merasa puas terhadap karunia Allah yang sedikit kelihatannya, belum tentu itu tidak membahagiakan. Bahwa kebahagiaan kadangkala kita mengukur dengan tumpukan harta, acap kali kita mengira bahwa harta dan jabatan yang dapat membahagiakan kita. Ingatlah, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan hati ketika merasa puas terhadap karunia dari Allah. Bahwa orang-orang yang merasa puas terhadap karunia dari Allah menunjukkan esensi bahwa dia sesungguhnya adalah orang yang paling kaya di hadapan Allah. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kekayaan yang sebenarnya bukan banyaknya harta benda yang kau miliki, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hatimu kepada Allah, atau engkau merasa puas terhadap karunia Allah yang Allah berikan terhadapmu. Merasa puas terhadap rasa sehat, kemudian dia pandai bersyukur dengan rasa sehat. Merasa puas terhadap jabatan, maka dia berbuat baik dengan jabatannya. Merasa puas terhadap rezekinya, maka dia senantiasa menjadikan rezekinya jalan menuju kebaikan di jalan Allah. Dan syarat takwa yang ketiga, kata sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, isti'dadun birrahil, mempersiapkan dirinya menuju kematiannya. Kematian adalah soal waktu, bukan masalah cepat atau lambat, bukan masalah hari ini atau besok,
Tetapi bagaimana kemudian kita menghadapi kematian kita itu dengan penuh kebahagiaan di hadapan Allah. Jika kita bertanya dan bahkan kepada diri sendiri, apakah kita siap apa tidak menghadapi kematian? Tentu semuanya akan menjawab hal yang sama, kami tidak akan siap. Bukan persoalan siap apa tidak, tetapi apakah bekal iman yang ada di dalam diri kita dan ibadah kita kepada Allah sudah cukup hari ini. Saudaraku sekalian, di awal tahun 2024 tentu kita memiliki niat dan harapan besar. Tetapi jangan sampai niat dan harapan yang terlalu besar ini kemudian kita melalaikan diri kita kepada Allah. Ingatlah segala apapun yang kita lakukan, setiap segala apapun yang kita ikhtiarkan, semuanya akan kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, kata Allah. Tidaklah ada daunan yang jatuh dari rantingnya. Apakah kalian berpikir Allah tidak mengetahuinya? Ingatlah setiap ranting yang jatuh, Allah adalah zat yang maha mengetahuinya. Apalagi dengan niat, apalagi dengan hati serta tujuan-tujuan hidup kita, tentu Allah sangat mengetahuinya. Jangan pernah kecewa ketika Allah mengabaikan doamu, atau engkau lantas berpuas hati ketika Allah mengabulkan permintaanmu. Boleh jadi ketika Allah tidak menerima doamu hari ini, sesungguhnya Allah sedang mencintaimu. Karena tentu saja Allah tidak akan membebani dirimu dengan pikiran-pikiran yang rumit dan sulit. Jangan sampai ketika Allah mengabulkan doamu, kemudian menyebabkan dirimu lupa kepada Allah. Jika hari ini kita tidak memiliki jabatan apa-apa, dan kemudian pada tahun ini Allah mengabulkan doa dan kemudian Allah memberikanmu jabatan, janganlah berpikir bahwa itu adalah kebaikan di jalan Allah. Khawatir itu adalah cara Allah untuk membuatmu menjadi orang yang tidak bermanfaat di jalan Allah. Sebagai akhir dari khutbah ini, Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, dia tidak mau lagi mendengarkan firman-firman Allah, tidak mau lagi mendengarkan nasihat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berbuat sesuatu hanya sesuai dengan hajat dan keinginan yang semata. Dia berpaling dari hukum-hukum Allah, berpaling dari ajaran Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ancaman Allah yang paling berbahaya adalah fa inna lahu ma'isyatan danka, maka bagi dirinya akan ada kehidupan yang sempit, akan ada kehidupan yang sulit. Walaupun hartanya banyak, walaupun kekuasaannya luar biasa, tetapi Allah tidak menjadikan itu menjadi bahagia. Hatinya selalu sempit, pikirannya selalu rumit, dan dalam keadaan dirinya dia tidak pernah menemukan kebahagiaan. Dan yang paling berbahaya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan kelak di yaumil qiyamah, matanya di dalam keadaan buta. Maka kemudian Allah melanjutkan, orang ini akan datang kelak di yaumil qiyamah kepada Allah dan berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang ini akan berkata kepada Allah dan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan kami hari ini dalam keadaan buta, padahal waktu kami hidup di dunia mata kami melihat dengan jelas dan terang benderang, ya Allah. Akan tetapi kenapa engkau mengumpulkan kami di yaumil qiyamah ini dalam keadaan mata yang tidak bisa melihat apapun? Allah menjawab dengan tegas, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah telah menurunkan Al-Quran. Allah sudah menyatakan, aku sudah menurunkan para nabi dan para rasul. Aku menurunkan kitab Al-Quran. Aku mengirimkan orang-orang salih di antaramu agar menjadi hikmah dan pelajaran. Tetapi engkau pura-pura tidak melihat Al-Quran. Engkau menutup pandangan matamu terhadap hukum Allah. Engkau tahu itu adalah perkara yang haram, tetapi engkau melakukan itu dan engkau pura-pura tidak melihat hukum-hukum Allah. Maka hari ini aku butakan engkau sebagaimana engkau membutakan hatimu terhadap Al-Quran. Aku tutup pandangan matamu tidak melihat apa-apa, sebagaimana matamu dulu pernah melihat dengan jelas, tetapi engkau tidak pernah melihat hukum-hukumku, kata Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr
بارك الله لنا ولكم بما فيك من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. فيا عباد الله أيها الناس، أوصيكم وإياي بنفسي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى عز وجل وعلا في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم وارض عنا للخلفاء الراشدين المهديين الذين هم قضوا بالحق وكانوا بهم يعدلون، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وأملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا وذرية صالحة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلى كلمتك حتى إلى يوم الدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم على من عدو. اللهم انصرهم على من أضل المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الأكبر والله يعلم ما تفعلون. أقم الصلاة.